فارتفعت منه البدر مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك على الأرض ولا تكلنا بذكور بكعبه على الأرض والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. إلا المنى
Bapak, Ibu-ibu, wali santri Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Falah Kuala Lumpur yang hadir pada hari ini. Seterusnya yang kita hormati Bapak Camat Kuala Lumpur beserta rombongan. Kemudian Bapak Wali Nagari Pasilawet beserta rombongan. Seterusnya angku-angku Ni Muhammad, alim ulama Calik Pandai, dan seluruh tamu undangan Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Falah Kuala Lumpur yang mungkin tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, marilah kita buka acara kita dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kemudian kita mengadakan musyawarah harian santri. Musyawarah harian itu kita tanyakan ke santri ada masalah apa ada temannya yang nakal atau barang-barangnya yang hilang atau perlu usulan ini kamarnya perlu dibelikan sapu atau sawang apa sih? Sarang laba-laba perlu dibersihkan dan sebagainya. Itu kita musyawarah setiap selesai pembacaan ayatul hirzi barang-barang itu. 7:30 selesainya itu 7:30. Kemudian 7:30 kita program santri kita untuk makan malam. Jadi makan malamnya itu 7:30 sampai jam 8. Dari 7:30 sampai jam 8 kita program santri kita untuk makan malam. Kemudian jam 8 kita adzan isya. Selepas adzan isya sampai 8:30. Jadi selepas adzan isya kita wajibkan santri kita untuk sholat sunnah, taubat, hajat, witir dan sebagainya. Itu programnya selepas sholat isya sampai jam 8:30. Selepas 8:30 kemudian kita manzil. Programnya manzil. Manzil itu mengulangi hafalan yang pagi tadi telah kita hafalkan, sabak-sabak kita di pagi itu kita ulangi lagi ketika manzil, ketika malamnya. Supaya apa? Supaya nggak lupa. Supaya nggak lupa. Supaya ingat, Pak. Kita ulangi hafalan dengan kita program manzil. Jadi 8:30 sampai setengah 10. Jadi 1 jam, 8:30 sampai 9:30. Kemudian 9:30, setelah 9:30 itu kita program mutolaah kitab. Mutolaah kitab itu mempersiapkan belajar nanti untuk mempersiapkan belajar setelah zuhur dari jam 1 jam 4 sampai jam 4 itu kitab-kitab yang akan dipelajari itu kita mutolaah, kita telaah dulu dari jam 9:30 sampai setengah 11 malam. Kemudian setengah 11 malam selesai mutolaah, kita adakan program taklim akhir sebentar sampai kurang lebih sekitar 10 menit sampai 15 menit kita taklim. Habis itu kita program santri kita untuk supaya istirahat. Jadi jam 11 malam itu semuanya wajib istirahat, wajib tidur malam. Supaya apa? Supaya nanti jam 4 pembangunan tuh nggak susah. Ini kalau anak tuh nggak diprogram jam 11 tidurnya nanti sampai jam 1, setengah 1, nanti jam 4 itu susah dibangunkan, Pak. Mungkin bapak-bapak yang punya anak di sini tahu sendiri bagaimana membangunkan putra-putranya kalau di rumah itu bagaimana. Nah, kita pun merasakan juga seperti itu di sini. Menjadi puncak yang penuh berilmu pengetahuan sebagaimana kita dapati masa sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami muliakan. Secara pribadi kami terbuka karena yang namanya pesantren saya pribadi bukan mewakili kecamatan kan, saya pribadi ya memang ini sejak dari lahir sampai sekarang ini menghadiri pertemuan baru sekali ini semua itu tidak pernah. Setiap hari kami lewat di pinggiran jalan itu didampingi di samping pesantren pagi sore ke kantor camat walaupun cuma yang hadir barusan sekali dengan mengucapkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh Ustaz tadi
tentang kegiatan-kegiatan anak-anak kita 24 jam sebagaimana detail yang disampaikan terbuka kami secara pribadi. Kami menduga-duga saja di luar, menduga-duga memang Bapak ini suka dialog dengan kami, tapi tidak mendalam. Barusan sekarang terbuka hati kami. Alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawat alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksir wa ghali, anta misbahus suduri, Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, marhaban marhaban jami'an ya Allah bi jami'i salihati ya Allah, rabbir maghfir li dhunubi ya Allah, barakatil adi Muhammad ya Allah, salatullahi tamsha ala tahrir suduri, Ahmad al-Hadi Muhammad, sahib al-wajh al-munir, tala'al badru alayna min thaniyatil wada', wajaba syukru alayna, mada'a lillahi la ayyuhal mab'uth fina, jitta bil amril muta', jitta syarratal madina, marhaban ya khairata, tala'al badru alayna min thaniyatil wada', wajaba syukru alayna, mada'a lillahi إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم
بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang berbahagia ini tidak ada kata yang pantas terucap kecuali kita memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita anugerah yang begitu luar biasa, yaitu diizinkan oleh Allah dari keturunan kita, dari keluarga kita, ada orang yang diperbolehkan oleh Allah untuk belajar ilmu yang tertinggi yang ada di dunia ini, yaitu ilmu agama Allah. Ini adalah satu nikmat yang begitu luar biasa, karena tanpa nikmat agama, semua yang katanya luar biasa akhirnya menjadi bencana yang tidak ada akhirnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu ada seorang raja di India sana. Beliau ini pengen sekali anaknya menjadi seorang ulama, anaknya pengen jadi ahli ilmu agama, anaknya pengen dijadikan orang-orang yang hafid Al-Quran, anaknya pengen dijadikan paham tentang keagungan Allah, keagungannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya pengen dia jadikan orang yang paham mengenai mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang pantas dikerjakan, mana yang tidak pantas dikerjakan. Maka akhirnya sang anak dikirimkan ke pondok pesantren. Anaknya seorang raja, bukan anak biasa ya. Maka memang dasar anak raja, dia ini sukanya malas-malasan saja, tidak mau belajar bersama yang lainnya. Akhirnya tanpa terasa 10 tahun berlalu, dia belum paham apa-apa. Setelah waktu yang sudah dijanjikan, maka sang raja dengan seluruh pembesar-pembesar istana datang untuk menjenguk anaknya. Dia membuat satu acara yang besar, semua masyarakat diundang untuk melihat kemampuan sang anak setelah 10 tahun ngaji di pesantren tersebut. Maka ustadz-ustadz di pesantren itu, kiai-kiainya pada khawatir semua, wah bahaya ini. Anaknya raja ini gak pernah ngaji, nanti kalau ditanya kita bisa satu pondok ini mati semua, disembelih. Karena dianggap gagal mendidik sang anak ini. Maka setelah dikumpulkan semua, raja memanggil anaknya, "Nak, kamu sudah 10 tahun di pesantren. Apa yang sudah kamu dapatkan?" Maka anak itu bingung, dia diam 1000 bahasa, karena memang dia tidak pernah belajar apa-apa. Teman-temannya juga sudah pucat pasi, kiainya sudah khawatir sedari tadi. Maka setelah pikir begitu lama, anaknya mengungkapkan satu kata-kata yang mungkin bagi kita itu kata-kata biasa, tapi bagi sang ayah yang punya rasa syukur yang luar biasa, ini adalah sesuatu yang istimewa. Maka anaknya mengatakan, "Pak,
Alhamdulillah setelah 10 tahun saya jadi paham wanita yang haid tidak boleh sholat. Maka dengan satu kata itu saja raja langsung tersungkur sujud syukur. Dia undang semua manusia seluruh negerinya acara tasyakuran karena anaknya sudah paham wanita yang haid tidak boleh sholat. Allah Akbar. Akhirnya apa yang terjadi? Sebab rasa syukurnya orang tua yang begitu luar biasa, Allah buka hati sang anak sehingga dia jadi ulama yang besar yang menyebarkan ilmunya ke seantero dunia. Maka kadang-kadang anak menjadi bebal, kadang-kadang anak belajar tidak paham-paham. Mungkin selain anaknya memang kurang sungguh-sungguh, itu mungkin kita sebagai orang tua kurang syukur anaknya diberi ilmu agama, kurang syukur anaknya diletakkan di pesantren, sehingga macam-macam nikmat yang harusnya Allah berikan kepada anak kita, Allah tahan tidak jadi diberikan kepada anak kita. Maka pantaslah kita bersyukur dengan sebenar-benarnya karena anak kita ini diizinkan oleh Allah belajar ilmu agama, ilmu yang lebih mahal daripada semua ilmu yang ada di seluruh dunia. Karena nilainya ilmu itu tergantung apa yang dipelajarinya. Kalau ilmu membuat tempe, ya murah, karena tempe juga murah. Kalau ilmu membuat mungkin rumah, ya lebih mahal, karena rumah juga harganya mahal. Kalau ilmu untuk membuat pesawat lebih mahal lagi, karena pesawat juga harganya mahal. Ilmu agama bukan untuk beli tempe, ilmu agama bukan untuk bikin rumah, ilmu agama bukan untuk bikin pesawat, ilmu agama untuk menjadikan kita dan seluruh keluarga kita masuk surga bersama-sama. Amin. Dan itulah teknologi yang tidak akan bisa diraih oleh teknologi manapun. Orang dengan dunianya, dengan ilmu perpolitikannya, dia mungkin bisa jadi kepala desa, dia mungkin bisa jadi camat, dia mungkin bisa jadi bupati, dia mungkin bisa jadi presiden, tentu dengan cara-cara yang kadang-kadang baik dan kadang-kadang tidak baik, atau bahkan banyak tidak baiknya. Tapi kalau orang itu belajar ilmu agama, istananya tidak perlu nendang orang sana, nendang orang sini, sikut sana, sikut sini, tidak. Istana cukup membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, Allah sudah bangkitkan bagi dia satu istana di surga. Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang zaman sekarang pengen awet muda dengan pakai skincare, dengan perawatan ini, perawatan itu biar awet muda. Tapi orang dengan agamanya, dengan ilmu agamanya, cukup dengan air wudhu saja wajahnya akan bercahaya ketika di akhirat sana, sampai bisa dilihat dari orang yang jaraknya 1000 tahun lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ilmu agama ini betul-betul ilmu yang istimewa. Maka diibaratkan oleh para ulama, orang yang belajar ilmu agama itu ibaratnya seperti satu orang yang sedang naik kapal. Ada sekelompok mahasiswa ketika akhir pelajaran mereka berlayar naik kapal pesiar. Anak muda ini kebetulan orang yang tua dan dulu tidak mengenyam pendidikan sekolah. Maka anak-anak muda ini datang untuk mengejek orang tua tadi yang segendong kuda. Pak, kamu pernah nggak belajar matematika? Oh, tidak pernah, nak. Oh, rugi pak, hidup sekali nggak pernah belajar matematika. Ada yang tanya, pernah belajar ilmu kedokteran atau tidak? Pernah belajar teknik sipil atau tidak? Pernah belajar sains atau tidak? Semuanya macam-macam. Jawabannya semua tidak, saya tidak pernah belajar itu semua. Maka anak-anak muda itu ngatakan, Pak, hidup sekali kok nggak pernah sekolah, rugi untuk selama-lamanya. Maka anak kuda tadi diam saja, tidak menjawab apa-apa. Maka begitu sampai kapal ke tengah lautan, tiba-tiba ombak besar menghadang mereka.
Maka ketika semua sudah ketakutan, sanak koda datang kepada anak-anak muda tadi. Dia mengatakan, wahai anak muda, kalian tahu nggak ilmu berenang? Maka anak-anak mengatakan, kami tidak pernah belajar berenang. Maka orang tua tadi mengatakan, ketahuilah, semua ilmu yang tadi kamu banggakan, mau kedokteran, mau matematika, mau teknik sipil, mau sains dan sebagainya, sudah gak ada gunanya lagi. Kapal mau tenggelam, yang selamat hanya saya yang pernah belajar ilmu berenang. Maka begitu juga orang di dunia, bangga dengan ilmu ini, bangga dengan ilmu itu, bangga dengan politiknya, bangga dengan hartanya, bangga dengan kekuasaannya, bangga dengan kemasyhurannya. Ketika dia sudah masuk kuburnya, ternyata semua yang dibanggakan tidak ada gunanya. Yang ada gunanya hanya dulu yang pernah dia pelajari mengenai ilmu agama. Kalau dia pernah belajar, kalau tidak pernah belajar, kerugian yang besar telah menantinya beserta siksa-siksa yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul bersyukur kalau anak kita dipilih Allah jadi hafid Al-Quran, anak kita dipilih oleh Allah jadi pelajar-pelajar ilmu agama. Melebihi kita bersyukur kalau anak kita dipilih jadi raja di raja yang menjadi penguasa seluruh dunia. Maka diceritakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, ma ta'udduna ar-raquba fikum, apa yang kalian anggap sebagai orang yang mandul di antara kalian. Maka para sahabat semua mengatakan, man la waladala, orang yang mandul adalah orang yang tidak punya anak. Maka Nabi mengatakan, bukan itu. Ar-raqub, kullar raqub, orang yang mandul, yang hakikatnya mandul adalah orang yang punya anak, tapi anaknya tidak bermanfaat bagi dia di akhirat. Orang yang punya anak, yang anaknya tidak bermanfaat bagi dia di akhirat, itulah hakikatnya orang mandul. Kalau orang memang gak punya anak, terus anaknya gak bermanfaat di akhirat, ya biasa saja, memang gak punya. Tapi kalau sudah punya anak, punya aset untuk bisa menolong dia di akhirat, tapi dia salah tempatkan anak ini, aset berharga emas dia letakkan di dalam selokan, dia letakkan di samping jalan. Akhirnya apa yang terjadi? Emas yang berharga bercampur dengan kotoran manusia sehingga hilang harganya, hilang juga keberuntungan yang hampir dipegang oleh orang tuanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakini anak ini bukan hanya untuk membantu kita di dunia, bukan hanya untuk membantu mencangkul saja, bukan hanya membantu untuk mendapatkan sesuap nasi saja, bukan hanya membantu merawat kita ketika kita sudah tua. Bukan, anak ini kita butuhkan ketika semua orang sudah lupa dengan anaknya, anak pun lupa dengan orang tuanya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Orang lari dari ayahnya, lari dari ibunya, lari dari istrinya, lari dari anaknya. Disitulah kita butuh pertolongan anak kita. Yauma la ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun. Hari ketika waktu itu sudah tidak ada pernasaban lagi. Bahkan ketika ada orang tua, mereka memiliki hak piutang kepada anaknya, anak pernah berhutang kepada orang tuanya, maka orang tua waktu itu akan ngejar-ngejar anaknya. Wahai anakku, kau punya hutang, kamu gak akan bisa masuk surga, bayar dulu hutangmu kepada ayah. Bahkan kedua orang tuanya waktu itu akan sangat senang seandainya hutang anaknya itu lebih banyak lagi, sehingga stok pahala lebih banyak lagi. Hari genting itulah kita membutuhkan pertolongan anak kita. Anak yang mana yang bisa menolong waktu itu?
anak yang bisa menolong waktu itu hanyalah anak yang beragama Islam, yang punya ilmu tentang Islam. Itulah yang akan menolong kita. Selain itu tidak akan ada gunanya, bahkan justru akan menyengsarakan kita untuk selama-lamanya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan dalam suatu riwayat Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau lewat di satu kubur, maka beliau melihat ada orang yang disiksa dengan begitu mengerikannya. Semua macam-macam siksaan telah menimpa kepadanya. Maka beliau bertanya kepada Allah, ya Allah, ada apa dengan manusia ini ya Allah? Kenapa aku lihat dia begitu banyak siksa yang menimpanya, sampai sekujur tubuhnya habis tak dikenali lagi sebagai manusia? Maka Allah berfirman, wahai Isa, ketahuilah dia ini orang yang setiap aku perintah dia tinggalkan, dan setiap aku larang dia kerjakan. Maka Nabi Isa, oh begitu, pantas saja kalau sudah seperti itu. Maka selang beberapa tahun kemudian beliau melewati kuburan yang sama, tapi beliau terkejut untuk kedua kalinya karena melihat pemandangan yang sama sekali berbeda. Kemarin orang yang dalam siksaan, tiba-tiba hidupnya penuh kenikmatan. Kemarin yang tampang yang serampangan, sekarang tampak begitu tampan. Kemarin yang dipenuhi oleh ular-ular yang berbisa, sekarang dipenuhi malaikat-malaikat yang siap melayaninya. Maka dia bertanya, ya Allah, bukankah ini kubur yang saya lewati sekian tahun yang lalu itu ya Allah? Betul, wahai Isa. Bagaimana keadaannya bisa berubah? Bukankah orang mati sudah tidak punya amalan lagi yang bisa berubah apa yang terjadi dalam kuburannya? Iya, memang seperti itu. Akan tetapi wahai Isa, dia sedang dulu mati dalam keadaan meninggalkan anak. Anaknya sekarang sedang belajar di pesantren, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Aku malu wahai Isa untuk menyiksa ayahnya, sedangkan anaknya sedang mengulang-ulang asmaku di pesantren. Allah Akbar. Nah, inilah anak yang menggembirakan yang hakikatnya seperti itu. Adapun anak-anak yang lainnya hanya akan mengirim bara api ke dalam kubur kita kalau mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw 'ilman yuntafa'u bih aw waladin shalihin yarmulah. Ketika kita mati, semua amalan kita terputus kecuali sedekah jariyah, wakaf karena Allah, ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tua. Dan anak tidak akan bisa soleh hadirin yang mulia kalau tidak diletakkan di tempat-tempatnya orang soleh. Bagaimana mungkin dalam suasana orang minum khamr, suasana perzinaan, suasana kekufuran, kemudian muncul wali Allah? Oh, tidak mungkin. Di dalam suasana kebaikan saja kadang-kadang orang itu pengennya masih berbuat buruk. Bagaimana dalam suasana keburukan muncul seorang yang baik? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan anak kita sebagai anak yang soleh bukanlah semudah membalikkan telapak tangan, karena ini adalah suatu perkara yang mahal. Maka untuk menjadikan anak kita yang anak yang soleh perlu macam-macam pengorbanan yang diawali dengan niat yang baik, agar anak kita hanya dan hanya untuk mencari ridha Allah. Insyaallah semuanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam Al-Qur'an ada seorang wanita yang begitu mulia, yaitu Sayyidah Maryam Al-Batul. Bagaimana beliau menjadi seorang wanita yang begitu mulia? Disebutkan ceritanya di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ibunya dulu berniat, inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ibunya niat, anakku kalau lahir muharrar,
Subhanahu wa taala. Sampai begitu sang anak lahir, ibunya tidak menyusuinya, langsung diletakkan di masjid untuk khidmat kepada Allah. Allah. Jangan kemudian kita merasa, kalau anak saya khususkan untuk Allah, terus makannya bagaimana? Jangan ngomong seperti itu. Ini sesuatu rasa hati yang begitu berbahaya. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, hari-hari bermaksiat kepada Allah, hari-hari menentang aturan Allah, mereka saja masih dikasih makan oleh Allah. Masa orang yang taat kepada Allah tidak dikasih makan oleh Allah? Ini namanya suudzon, buruk sangka. Buruk sangka bukan pada teman, tapi buruk sangka kepada Tuhan yang bisa menghancurkan karir kita dunia akhirat. Maka tidak ada ceritanya orang itu mengamalkan agama, tidak ada ceritanya orang itu jadi ahli ilmu agama, kemudian dia kelaparan, kemudian dia dalam nasib yang tidak menentu, kemudian dia terbuang, kemudian dia dihinakan. Tidak ada, asal dia betul-betul mengamalkan agama. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu wa aqadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya orang itu betul-betul takwa kepada Allah, mengamalkan perintah Allah, Allah akan buka barokah dari langit dan bumi. Tapi kadzabu, mereka tidak percaya kalau orang taat kepada Allah, Allah akan kasih makan dia, sehingga Allah bikin mereka kelaparan. Maka kita harus yakin orang mengamalkan agama tidak mungkin dibikin oleh Allah kelaparan. Dari zamannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu sampai detik ini tidak ada ceritanya ada ulama yang kelaparan, yang ada ulama yang kegemukan. Tidak ada ulama yang bingung untuk menggemukkan badannya, yang banyak adalah ulama yang bingung untuk menguruskan badannya. Kalau memang ulama yang hakiki, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia. Ini sudah janji Allah. Allah Subhanahu wa taala ngasih makan orang-orang di surga sana. Orang yang iman dikasih makan sekali makan 140.000 piring dengan berbagai macam menu yang tidak ada zamannya untuk selama-lamanya. Khazanah Allah tidak pernah habis, tidak berkurang kecuali seperti jarum yang dimasukkan dalam lautan kemudian diambil lagi, tidak berkurang sama sekali. Khazanah Allah untuk ngasih makan orang di surga selama-lamanya. Masa Allah ngasih makan kita 60 tahun, Allah nggak mampu hadirin yang berkah. Maka betul-betul akhlak yang dulu, betul-betul perasaan yang menjijikkan ketika orang merasa kalau dia taat kepada Allah, kemudian dia akan jadi orang yang hina di dunia. Justru kita harus meyakini kalau kita tidak taat kepada Allah, kalau kita tidak tunduk kepada Allah, mau lari kemana kita, mau taruh kemana muka kita, sedangkan di mana saja adalah milik Allah. Kemudian kalau kita berani tidak taat kepada Allah, kehancuran akan menerpa kita kemanapun kita. Maka hadirin yang mulia, kita niatkan dengan sebenar-benarnya untuk pertama kalinya bahwa anak-anak kita niatkan hanya dan hanya untuk agama Allah. Insyaallah saudara hadirin. Insyaallah. Tidak usah bukti yang jauh-jauh. Ini di tengah hutan seperti ini, Masya Allah. Di tempat yang sinyal tidak ada, di tempat yang banyak orang tidak mau tinggal di sini. Ternyata ketika ada agama hidup di sini, maka santri-santri juga gak ada yang kelaparan. Bahkan bapak-bapak pun siap datang ke sini. Masya Allah. Ini menunjukkan kalau agama yang sebenarnya diwujudkan, maka rezeki yang barokah pun akan datang. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niatkanlah anak kita hanya dan hanya untuk mendapatkan ridha Allah, dan kita juga niatkan diri kita hanya dan hanya untuk mencari ridha Allah. Kalaupun kita berdagang untuk mencari ridha Allah. Kalaupun kita bekerja untuk mencari ridha Allah. Kalaupun kita dalam perkantoran, berkantor pun hanya untuk mencari ridha Allah. Semuanya insyaallah hadirin. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Kita harus banyak mendoakan anak kita. Ya, pengen punya anak yang soleh, pengen punya anak yang bermanfaat, harus banyak mendoakan anak kita. Terutama ibunya harus lebih banyak lagi mendoakan anaknya. Karena doanya seorang ibu sama dengan doanya 40 wali kata para ulama. Kenapa begitu berharga doanya seorang ibu? Karena ibu itu kebanyakan tidak mau berdoa. Kalaupun berdoa, kadang-kadang berdoa keburukan untuk anaknya. Jadinya seperti maling kundang. Maling kundang itu kenapa dia bisa jadi batu? Karena ibunya itu bodoh. Ibunya kurang merenung. Coba kalau dia bilang, "Hei, kamu durhaka pada saya. Sudah saya doakan kamu jadi ulama." Langsung jadi ulama seketika. Sayangnya dia mendoakan jadi batu kamu. Jadi batu dia seketika. Maka para ibu, kalaupun dia jengkel sama anaknya, marah sama anaknya, doakan yang baik-baik. Suatu ketika ada salah satu imam Masjidil Haram, waktu kecilnya itu wakal, ya, dia diatur susah, maka ibunya marah, "Weh, anak beli, dah, nanti lama-lama kau jadi imam Masjidil Haram kalau begitu terus." Langsung jadi imam Masjidil Haram. Kadang-kadang itu kalau ibu marah, "Wah, anak durhaka pada orang tua. Saya doakan hidupmu terlunta-lunta." Ada anaknya hidupnya terlunta-lunta. Ibunya pusing, "Kenapa kok anakku seperti ini?" Ya salah ibu sendiri, ibu yang doakan guru-guru. Astagfirullah. Enggak, bagaimana para ibu? Bu, dengar nggak ibu-ibu di belakang sana? Nah, doakan anaknya yang baik-baik biar jadi ulama-ulama. Insyaallah semuanya itu. Nah, bapak-bapaknya doakan juga biar betah. Biar betah kalau dimarahin ibunya. Karena bahkan suatu cerita itu dikatakan satu kaidah. Banyak sekali ya, laki-laki yang jadi wali gara-gara sering dimarahin istrinya. Bahkan ada laki-laki itu namanya Syekh Ar-Rifai, itu jadi wali tingkat tinggi, tempatnya itu khusus bareng dengan Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya. Ya, itu gara-gara apa? Gara-gara tiap hari ngumpulin sama istrinya itu, diam saja, sabar. Akhirnya Allah naikkan derajatnya. Kalau dimarahin ganti marah ya biasa, malu-malu gitu. Bapak-bapak itu kuat untuk marahin namanya perempuan. Kalau mau kelahi sama bapak-bapak juga. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu sangat penting. Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah seorang nabi yang banyak mendoakan putra-putranya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Akhirnya putra-putranya jadi para nabi, jadi para wali yang menyebarkan agama sampai detik ini. Kalau kita ini ingin punya anak-anak yang baik, punya anak-anak yang soleh, kita banyak berdoa mulai sekarang ini. Kalau dulu anaknya belum di pesantren, sholatnya tahajud 2 rakaat kemudian tidur, setelah anaknya di pesantren jadikan 8 rakaat. Kalau dulu sebelum anaknya mondok, setelah jamaahnya bolong-bolong, anaknya sudah mondok, setelah jamaahnya jadi sergap, jadi rajin. Dulu sebelum anaknya ke pesantren, doa setelah sholat 1 menit kadang-kadang kurang. Nah, setelah anaknya masuk pesantren sampai 10 menit doakan anaknya. Insyaallah semuanya tadi. Kemudian yang ketiga, taqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Anak itu akan jadi anak yang baik kalau diletakkan di tempat yang baik. Dan tempat terbaik sekarang ini setelah masjid-masjidnya Allah adalah pesantren-pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu warisnya baginda Rasulullah SAW. Dan itulah yang dipraktekkan oleh para ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini.
untuk mewujudkan orang-orang yang soleh, untuk mewujudkan orang-orang yang takwa, untuk mewujudkan orang-orang yang muqarrab kepada Allah. Mereka meletakkan anak-anaknya di pesantren-pesantren. Mereka rela berpisah dengan anaknya 5 hari, 10 hari, 5 tahun, 10 tahun, asal bisa kumpul lagi bersama di surga untuk selama-lamanya. Karena walaupun kita ini, nah saya nggak kuat jauh-jauh dari kamu. Nah kamu di sini saja sama ibu, sama ayah. Walaupun kita mungkin anak kita bolehkan kemana-mana, akhirnya pun roh kita yang meninggalkan mereka, atau roh mereka yang meninggalkan kita akan berpisah juga. Tapi kalaupun kita berpisah sebentar di dunia ini, atau mungkin juga lama, karena pondok itu juga lama, kadang-kadang anaknya jadi betah, nggak pulang-pulang, sudah 10 tahun, nambah lagi 15, nambah lagi 16 sampai 20 tahun pesantren nggak pulang-pulang. Mungkin saja seperti itu. Mungkin kita jadi lama nggak lihat anak kita, tapi insya Allah kita akan melihat untuk selamanya ketika di surga. Maka kita sabar-sabarkan diri kita sebentar untuk berpisah dengan buah hati kita, berpisah dengan penyejuk mata kita, untuk bisa menyejukkan mata kita yang selama-lamanya, yang hakikatnya ketika kita butuh penyejuk yang sebenarnya. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita doa sama-sama, semoga majelis kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa santri-santri kami. Ya Allah, ampunilah dosa umat Islam di seluruh alam. Ya Allah, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami, yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang besar maupun yang kecil, yang berhubungan dengan Engkau maupun berhubungan dengan hamba-hamba Engkau, yang sekali maupun yang berulang kali. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami. Ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Amin. Ya Allah, selesaikanlah masalah-masalah kami. Amin. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami. Amin. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, penyakit yang zahir maupun yang batin, penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Ya Allah, bayarlah hutang-hutang kami. Ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat kami. Ya Allah, tutupilah aib-aib kami. Ya Allah, tutupilah aib-aib kami, dan Kau permalukan kami di dunia maupun di akhirat. Jangan Kau permalukan kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, tambahlah semua kekurangan kami, kekurangan kami dalam yakin kami, kekurangan kami dalam harta kami, kekurangan kami dalam kecerdasan kami, kekurangan kami dalam kesungguhan kami, kekurangan kami dalam ketakwaan kami, kekurangan kami dalam semua hal. Ya Allah, ya Allah, gantilah semua kekurangan dengan kesempurnaan. Ya Allah, gantilah semua kekurangan dengan kesempurnaan, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerah. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah iman yang sempurna, yang tidak ada gugur lagi setelahnya, yakin yang mantap, yang tidak ada keraguan lagi setelahnya. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah akhlak dan budi-pekerti yang baik, yang tidak ada keleweng-kelewengnya lagi setelahnya. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah rizki yang halal, yang banyak, yang barokah, yang tidak ada kurang-kurangnya lagi setelahnya. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan yang saleh. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan yang saleh, keturunan yang alim, keturunan yang akan menggembirakan kami di dunia dan di akhirat, yang tidak ada nakal-nakalnya lagi setelahnya. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah ilmu yang manfaat, yang tidak ada bodoh-bodohnya lagi setelahnya. Ya Allah, berikanlah kepada kami teman-teman yang membantu kami dalam perjuangan agama, yang tidak ada kurang-kurangnya lagi setelahnya, tanpa ada ujian, tanpa ada yang rintangan, murni anugerah-Mu ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami ya Allah, pilihlah keluarga kami, pilihlah kedua orang tua kami, pilihlah pondok pesantren kami, pilihlah santri-santri kami, pilihlah ustaz-ustaz kami, pilihlah teman-teman seperjuangan kami, pilihlah kekasih-kekasih kami, pilihlah keturunan-keturunan kami,
penggembira bagi guru-guru kami. Ya Allah, pilihlah kami semua ya Allah untuk mengamalkan agama sampai akhir hayat kami, memperjuangkannya sampai akhir hayat kami, mempraktikannya sampai akhir hayat kami, mengamalkannya sampai akhir hayat kami, sampai mati husnul khatimah dengannya, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Murni anugerahmu ya Allah. Ya Allah, berkailah pesantren ini. Ya Allah, berkailah guru-gurunya. Ya Allah, berkailah santri-santrinya. Ya Allah, berkailah wali-wali santrinya. Ya Allah, berkailah orang-orang yang terlibat dalam kebaikan di dalamnya. Ya Allah, berkailah ahli kampungnya. Ya Allah, berkailah semua orang yang ada di sekitarnya, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Murni anugerahmu ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam iman, hidupkanlah kami dalam Islam, matikanlah kami dalam Islam, hidupkanlah kami dalam ridhamu, matikanlah kami dalam ridhamu, hidupkanlah kami ya Allah dalam perkara-perkara yang mendekatkan kami kepada Engkau, matikanlah kami dalam keadaan kami dekat kepada Engkau, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Murni anugerahmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.